Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 2 November 2025 disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang akan mengisi pujian, baik itu paduan suara, vokal grup atau solo, diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November tahun 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan ini. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilahkan untuk menghubungi Saudara Nadia Waromi di nomor HP yang tertera di slide. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 26 Oktober 2025 dan ibadah HUT GKI serta ibadah akhir bulan Oktober, yaitu ibadah subuh 36 orang, ibadah pagi 306 orang, ibadah HUT GKI tanggal 28 Oktober 169 orang, dan ibadah akhir bulan 31 Oktober 211 orang. Setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Perkunjungan akhir tahun dalam memasuki minggu-minggu Advent telah dimulai pada hari Senin 27 Oktober 2025 ke rumah-rumah jemaat. Untuk itu diharapkan kesediaan jemaat untuk menerima perkunjungan dimaksud sesuai jadwal yang diatur dan dikonfirmasi bersama Majelis Rayon atau KSP. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa pelaksanaan sidang jemaat ke-25 akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Sehubungan dengan penutupan tahun pelayanan, maka semua ibadah rayon, KSP dan ibadah unsur yang terjadwal akan berakhir sebelum penutupan tahun pelayanan pada ibadah Minggu 23 November 2025. Pelayanan ibadah yang tidak terjadwal dapat dilaksanakan sesuai permintaan jemaat. Surat masuk dari Panitia Sidang Jemaat ke-25 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana perihal izin basar makanan di koridor depan gedung gereja Kuala Kencana. Salam sejahtera guna menopang program Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2025, secara khusus sidang Jemaat ke-25 tahun 2025, kami memohon izin agar dapat melakukan pencarian dana berupa basar makanan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 November 2025
jam 10 pagi setelah ibadah pagi jam 9 bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Demikian surat permohonan ini atas perhatian dukungan Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Panitia Sidang Jemaat ke-25 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Ketua Patrick Richard Siahaan, Sekretaris Sri Ninta. Berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Mariati Boru Sitohang pada tanggal 1 November 2025 di Bandung. Almarhum merupakan ibunda dari Bapak Erikson Daniel Hutapea, jemaat di Rayon 4. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa iman ini. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab, dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan dapat diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kaunter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Mariana Gandeguai, pelayan firman, pada Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis Superbis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, serta pengisi pujian. Demikian warta jemaat minggu sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah ini, saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 9 ayat yang pertama dan kedua, Hai kaum Tuhanmu.
dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan nyanyian pujian nyanyian rohani 9 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyembah nama Tuhan Allahmu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik hati, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ciptaan tangannya, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu, kami telah berdosa kepadamu dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ampuni kami, kasihanilah kami, dan sayangilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 26 ayatnya yang kedua. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Jemaat, saya persilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita nyanyikan nyanyian rohani 80 ayatnya yang pertama. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan sama-sama ada dalam pembacaan firman Tuhan dan dalam perenungan, di mana di sore hari ini pembacaan firman Tuhan terangkat dari dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 hingga 21.
Kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Jika jemaat Tuhan sudah menemukan bagian pembacaan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik dan setia, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang oleh perantara Roh Kudus menyertai dan menemani hidup kami hari lepas hari. Bapa, kami di sore hari ini mengucap syukur untuk jam sembahyang yang Tuhan perkenankan boleh ada buat kami lagi. Kami hendak membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda firman-Mu di sore hari ini. Untuk itu, biarlah Tuhan mengurapi kami semua, memberkati telinga-telinga kami, memberkati hati kami, pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama, mendapat tempat di hati kami, dan kami pulang menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba tunduk di bawah kaki salib-Mu. Hamba tahu hamba tidak layak Tuhan, hamba berdosa, hina, bodoh dan terbatas. Namun hamba mohon Allah Roh Kudus mengurapi hamba dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan menerangi hati dan pikiran hamba, memberkati bibir mulut hamba, sehingga biar kebenaran firman-Mu boleh keluar dari bibir mulut hamba seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di sore hari ini. Tuhan, kami mohon ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tolak, kami tengking kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu dalam masa pemberitaan firman ini. Kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus, dan kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Beracaralah, berperkaralah, dan berkata-katalah kepada kami di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini dari kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Saya akan membacakannya dan jemaat mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya membaca menggunakan Alkitab edisi terjemahan baru edisi 2. Gembala yang baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat sore jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita sekalian boleh sampai di hari ke-306 minggu ke-44 di bulan November tahun 2025 ini. Semua hanya karena Tuhan berkenan. Penyertaan Tuhan tetap sama hari kemarin, hari ini, juga besok. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Dan sinode memberi tema Yesus Gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Kitab Yohanes ini ditulis saat komunitas Kristen saat itu sedang menghadapi tantangan dari pihak Yahudi dan juga dari ajaran-ajaran sesat. Yohanes menulis untuk memperkuat iman para pengikut Yesus dan menegaskan identitasnya sebagai Mesias. Banyak di antara kita mungkin tidak mengetahui banyak tentang domba atau gembala karena kita tidak tinggal dan berhadapan langsung dengan domba dan gembala. Namun jemaat Tuhan saat zaman Yesus itu mengetahui banyak tentang domba dan gembala. Ya, di daerah sana memang banyak domba dan gembala ya. Dan kalau kitab ini ditulis waktu itu di Efesus itu di daerah Turki. Nah, di daerah Turki itu banyak sekali domba. Dan mereka yang saya tahu memproduksi jaket kulit domba, kulit jaketnya halus banget. Nanti kalau jemaat ada yang berkesempatan boleh membelinya, tapi harganya tidak murah, mahal. Ya, kembali ke fokus, bukan ke urusan perjaketan. Gembala adalah orang yang pekerjaannya mengawasi dan merawat binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba pada teks di sore hari ini. Jadi Yesus berbicara tentang domba dan gembala untuk mengajar orang-orang mengenai dirinya. Aku adalah gembala yang baik. Yesus berkata kepada orang-orang itu.
Tentu saja Yesus menceritakan kepada mereka bahwa Ia adalah pemimpin mereka dan mereka adalah pengikutnya. Gembala mengenal domba mereka. Seorang gembala yang baik mengenal setiap domba melalui namanya dan mengetahui bagaimana dombanya bertingkah laku. Domba-domba mengetahui gembala mereka juga. Mereka mengetahui apa yang akan ia katakan dan lakukan. Ya, antara domba dan gembala ini mempunyai hubungan yang berat walaupun manusia dan binatang, karena mereka seringnya bertemu dan akhirnya mulai saling memahami. Mereka mengetahui apa yang akan ia katakan dan lakukan. Yang terbaik dari semua itu, gembala dan dombanya mengasihi satu dengan yang lain. Seperti itulah adanya Yesus, Sang Gembala yang baik. Ia mengenal kita melalui nama dan mengetahui semua tentang kita. Ia mengasihi kita dan menginginkan kita untuk mengasihinya juga. Seorang gembala tidak pergi ke dalam kandang domba, tempat domba tinggal, dengan memanjat sebuah pagar seperti seorang pencuri, seperti yang tadi kita baca pada ayatnya yang pertama. Ia membuka pintu gerbang atau pintu dan pergi ke dalamnya. Hal seperti itulah yang domba-domba harapkan darinya. Domba dan gembala tahu bahwa itu adalah rumah. Gembala memelihara dombanya, ia mengasihi dombanya, ia memberi mereka makan serta air, ia menginginkan yang terbaik bagi setiap domba. Ia tidak pernah melakukan apapun untuk melukai mereka. Seperti itulah Yesus dengan pengikut-pengikutnya. Ia mengasihi kita dan memberi makan kita serta memelihara kita. Ia menginginkan yang terbaik bagi kita. Ketika gembala membawa dombanya ke suatu tempat, ia tidak memaksa mereka. Ia berjalan di depan mereka dan mereka mengikutinya. Domba akan mengikuti gembala, tetapi mereka tidak akan mengikuti seorang yang asing. Seperti itulah berjalan bersama Yesus. Ia tidak memaksa kita, tetapi memimpin kita. Ia berjalan sebagai teladan kita. Aku akan memberikan hidupku untuk domba-dombaku, kata Yesus. Kebanyakan gembala tidak harus memberikan hidup mereka untuk domba-domba mereka, namun mereka harus bersedia melakukannya. Yesus tahu ia harus memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Ia akan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan domba-dombanya. Namun tentunya ia akan bangkit kembali untuk mengambil domba-dombanya kembali ke kandang besarnya di surga. Di sana kita akan tinggal bersamanya, gembala yang besar selama-lamanya. Kita harus mengikuti Yesus, gembala yang besar, karena ia tahu kemana ia pergi dan kemana kita harus pergi mengikutinya. Kita tidak mengetahuinya, ia mengetahui masa depan dan kita tidak mengetahuinya. Ia tidak hanya gembala yang besar, ia adalah seorang gembala yang baik. Itulah sebabnya kita harus mengikutinya. Untuk itu ada 3 hal yang akan menjadi pelajaran buat kita di sore hari ini. Yang pertama adalah percaya. Kebenaran Alkitab diajarkan dalam cerita ini, Yesus, Sang Gembala yang baik, akan memimpin orang-orang di jalan Tuhan. Jadi mereka seharusnya mengikutinya. Yesus seperti gembala, seorang gembala yang amat baik. Itu berarti ia memelihara kita sebagaimana seorang gembala yang baik memelihara domba-dombanya. Ia memimpin dan melindungi kita sebagaimana seorang gembala yang baik memimpin dan melindungi dombanya. Jadi kita seharusnya mengikuti Yesus, Sang Gembala yang baik.
Efesus 5 ayat 1 sampai 2 menceritakan kepada kita. Hal kedua menjadi nilai karakter yang diajarkan dalam cerita ini mengikuti kita harus mengikuti Yesus sebab ia adalah pemimpin kita di jalan Tuhan. Lalu kita dapat memimpin yang lain ke jalan Tuhan. Jika engkau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, pertama-tama engkau harus menjadi pengikut yang baik. Namun pastikan bahwa engkau mengikuti pemimpin yang benar, seorang pemimpin yang benar-benar baik. Ikutlah sang gembala yang baik, yaitu Yesus. Ia tahu kemana ia pergi dan kemana engkau harus pergi. Ia akan memimpinmu di jalan yang benar, menuju ke tempat yang benar juga. Apakah kita semua ingat teladan Yesus sebagai seorang gembala baik dan kita seperti dombanya? Dapatkah engkau membuat daftarnya? Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pernahkah engkau berterima kasih kepadanya atas pemeliharaannya terhadapmu seperti seorang gembala yang baik? Maukah kita sekalian berterima kasih kepadanya sekarang dan setiap hari dalam kehidupan kita? Maukah engkau mengikuti sang gembala yang baik? Hal ketiga adalah tingkah laku. Berdoalah kepada Yesus sebab ia akan memimpin di jalan yang benar. Untuk mengikuti Yesus, engkau harus membiarkan dia memimpinmu seperti seorang gembala yang baik. Maukah jemaat sekalian berdoa, minta pimpinan Tuhan, gembala yang baik, melewati setiap saat, detik, waktu, dalam setiap hari dan akan mengikuti engkau. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk itu, sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita melakukan nyanyian rohani 118A. Selalu Di
Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan melalui kantung kolekte, kotak program, kotak diakonia, dan aksi 1000 YPK. Ada beberapa keluarga yang datang secara khusus memberikan amplop persembahan pengucapan syukur. Yang pertama dari Ibu Emyoku di Rayon 2, lalu 2 amplop persembahan syukur tanpa nama. Pengucapan yang ketiga, pengucapan syukur dari seorang anak yang berulang tahun pada tanggal 30 Oktober 2025. Lalu Mama Ade yang berulang tahun pada tanggal 1 November di Rayon 3 Pondok Amur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang telah dengan penuh sukacita memberikan persembahan guna menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau memampukan setiap kami untuk menjadi domba-domba-Mu yang setia, mengikuti Engkau, Gembala kami yang agung. Bapa, biarlah firman-Mu Kau meteraikan di dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami semua dan menyempurnakannya untuk kami dapat memahaminya, sehingga Tuhan memampukan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan, sebab memang hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, sembah dari hidup kami. Bapa yang baik dan setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mendapat kesempatan mengumpulkan persembahan lagi di sore hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kami kumpulkan tidak seberapa dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkatinya dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini boleh menjadi hormat dan kepujian nama-Mu, bekerja dengan baik, jujur, dan dengan benar untuk menjadi berkat menjadi berkat untuk jemaat-Mu dan juga pelayanan-Mu di tempat ini, bahkan di klasis dan sampai di sinode. Bapa yang baik dan setia, terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga yang telah datang membawa persembahan-persembahan khusus mereka. Ibu Marta Yoku di Rayon 2 RT 4 membawa pengucapan syukurnya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan menambah 1 tahun usia yang sudah Tuhan berikan. Biarlah dalam kehidupannya Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Dalam kehidupannya biar Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-Mu, melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik dan benar untuk hormat dan kepujian nama-Mu. Memberkati hamba-Mu dalam kehidupan rumah tangga bersama keluarga, anak-anak, orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa Sorgawi. Di sore hari ini juga hamba-Mu dari Rayon 3 yang datang membawa pengucapan syukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mendapatkan beberapa pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang Kau kasihi ini. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat di dalam jemaat ini, untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan keluarga ini, dan biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bapa yang baik dan setia, kami pertaruhkan hamba-Mu dalam tanggung jawab
Berkat-berkat pekerjaan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan memberkati, menyertai hamba-Mu dengan kasih setia-Mu. Bapa yang baik dan setia, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di tanggal 31 Oktober kemarin dan juga di tanggal 1 November. Tuhan kiranya memberkati memberkati jemaat-jemaat-Mu ini dalam ungkapan syukur mereka, dan biarlah kasih dan setia Kristus ada senantiasa di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik dan setia, di sore hari ini pun kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam kesakitan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Tahu, biarlah Engkau datang melawat setiap jemaat-Mu dan memberikan kelegaan, kesembuhan kepada mereka yang memanggil nama-Mu. Bapa yang baik dan setia, dari atas mimbar ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Syamas Diana Mansnandifu yang masih dalam pengobatan. Ibu Syamas Maria Jakadewa, Tuhan, kiranya Engkau datang melawat hamba-hamba-Mu dan memberikan pemulihan, kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali mengangkat pekerjaan pelayanan yang sedang kami laksanakan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan juga jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pengobatan. Ibu Christine Waromi, Ibu Uli Yakob dalam pemulihan, Ibu Nancy Anto, Tuhan, dalam pengobatan. Kiranya kasih dan setia Kristus menyertai mereka dalam pengobatan. Beri harap penuh mereka kepadamu, biarlah mereka melihat kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, melihat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam setiap rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dan setia. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kasih dan setia Kristus tidak meninggalkan mereka. Bapa yang baik dan setia, di sore hari ini juga kami mau berdoa untuk keluarga Daniel Erikson yang dalam keadaan duka karena ibu kekasih Tuhan bawa pulang dari tengah-tengah persekutuan keluarga. Semua kami imani yang Tuhan buat baik adanya. Biarlah kasih dan setia Tuhan dan penghiburan yang dari sorga memenuhi keberadaan keluarga saat ini, dan biarlah keluarga menerima apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu dalam segala kesibukan, usaha kerja, dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu, dan Tuhan juga mengetahui mereka, jemaat-Mu yang datang dalam pergumulan-pergumulan mereka yang tidak tersampaikan kepada kami, hamba-hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap pergumulan jemaat-Mu yang tersampaikan langsung kepadamu. Tuhan menjawab dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk jam sembahyang di sore hari ini. Terima kasih. Kami sebentar lagi akan undur daripada hadapan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam kehidupan kami memasuki minggu kerja yang baru, menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh tampil sebagai gembala-gembala yang baik, karena kami boleh tampil sebagai domba-domba yang baik, karena kami mengikuti gembala yang baik, gembala agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami bawa dan alaskan tidak ada dengan nama lain, hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan sama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 407, ayatnya yang pertama dan yang kedua.
jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat, diundang bangkit berdiri. Kita lakukan pujian Kidung Jemaat nomor 407 ayatnya yang ketiga sambil berjabat tangan.